Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Sari dalam pelajaran tematik kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan gerak otot pada tangan. Manusia dapat menggerakkan tubuhnya karena adanya otot. Otot atau yang dikenal dengan istilah sehari-hari daging terdiri dari sel-sel otot. Sifat sel-sel otot adalah mempunyai kemampuan untuk mengerut atau kontraksi dan mengerenggang kembali atau relaksasi. Otot mampu memberikan tarikan pada tulang karena dapat melakukan kontraksi. Saat kontraksi, serabut otot akan memendek dan tendon yang melekat pada tulang akan membuat tulang tertarik ke arah yang lebih dekat searah kontraksi otot. Untuk mengembalikan tulang ke otot semula, otot akan mengalami relaksasi dengan memanjang seperti semula. Otot dapat bekerja secara antagonis. Contoh otot antagonis adalah bisep dan trisep. Otot bisep dan trisep melekat pada tulang-tulang bahu, yaitu di ujung lengan sebelah atas. Cara kerja otot manusia yaitu melibatkan otot, tulang, dan sendi. Kerja otot ada yang bisa dikendalikan oleh kita secara sadar dan ada pula yang tidak. Jenis-jenis otot. 1. Otot rangka atau disebut juga otot lurik. Gambarnya seperti di samping. Bentuk silindris atau silinder memanjang dengan banyak inti sel di tepi, terlihat lurik-lurik. Cara kerjanya bekerja di bawah kesadaran sesuai perintah otak. Letak dan contoh melekat pada rangka. Contohnya otot lengan, otot kaki, otot leher. Fungsinya menggerakkan badan dan alat gerak. 2. Otot polos. Bentuknya berbentuk gelondong dengan satu inti sel dan terlihat polos. Cara kerja bekerja secara otomatis, tidak secara sadar. Letak dan contohnya terletak dinding organ tubuh bagian dalam, contohnya usus, rahim, dan pembuluh darah. Fungsinya pergerakan organ tubuh bagian dalam. 3. Otot jantung. Bentuknya silindris atau silinder bercabang yang pendek dengan satu inti sel di tengah, terlihat lurik-lurik. Cara kerja bekerja secara otomatis, tidak secara sadar. Letak dan contohnya terdapat pada organ jantung. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, sekarang bagaimana cara memelihara organ gerak manusia agar tetap sehat? Cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Yang pertama dengan berolahraga yang rutin atau teratur. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Ya, seperti 4 sehat 5 sempurna. Ada nasi atau karbohidratnya, ada proteinnya, ada sayur-sayurannya, ada buah-buahnya, dan ada susunya. Kemudian yang ketiga, istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup itu sekitar 8 jam.
dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Yang keempat, minum air putih 8 gelas sehari. Ya, jadi air putih itu yang bagus untuk kesehatan diminum minimal 8 gelas sehari. Anak-anak, kita akan belajar gambar ilustrasi. Gambar cerita disebut juga gambar ilustrasi, adalah gambar yang menceritakan tentang sebuah peristiwa. Fungsi gambar ilustrasi adalah 1. Untuk memperkuat, memperindah, memperjelas, dan memperkaya sebuah cerita. 2. Memudahkan dalam memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan. Contoh gambar ilustrasi yaitu kartun, komik, karikatur, dan lain-lain. Ini adalah gambar komik, ya, contoh komik. Yang ini adalah contoh karikatur. Ya, demikianlah anak-anak yang bisa Ibu sampaikan pembelajaran tematik kali ini. Kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Jika ada pertanyaan atau belum paham, bisa komen atau bertanya secara langsung. Ya, dari Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, tugas untuk anak-anak yaitu yang pertama, tugas tematiknya. Kerjakan tematik halaman 71. Ya, yang atas, yang ada dalam kotak, yang jenis, ciri, dan contoh otot. Yang kedua, kerjakan tematik halaman 74, yang ayo berlatih, nomor 1 sampai nomor 3.